kurang syariah apa gue? Ini kenapa nggak masuk aja? Pusing banget. Belum dapat login-nya. Sekarang aja asyhadu. Presiden nggak tahu kalau lu pernah lomba coli. Nggak pernah. Ada. Oh, Lu iya. mana nong? Wek. Nyamuk DBD mengintai Anda. Mau berkebunnya, mau olahraganya, mainnya. Sovel! Pakai Sovel, usir nyamuk DBD. Sovel! Darah segar. Saya lu mau gua isep. Ya Allah. Ya Allah. Ya kan gua nyamuk Iya. gitu kan maksudnya lu mau ngisep darah gua gitu. Agak merinding ya gue ya. Itu gimana bisa Kok merinding biasa kan ngilu. Enggak. Gimana? Itu gimana syutingnya bisa jadi nyamuk gitu? Ya, waktu itu gue dihubungi langsung kan, tidak via manajemen, langsung gue dihubungi, bang, kita lagi ada project nih, gini. Boleh nggak datang ke lokasi gitu? Terus gue tanya project apa? Gue kan pingin main film atau pingin main sinetron. Dia bilang enggak, kita lagi ada project syuting bang. Nah kita datang nih ke lokasi. Terus nyampe di lokasi, bang nanti. Jadi tapi sebelumnya udah di briefingin bahwa rencana mau jadi nyamuk. Oh, mau jadi nyamuk di Ya, situ. sampai ke lokasi ya udah kita disuruh coba pakai bajunya langsung. Oh, itu emang sengaja darah segar. Ya, gue sih belum pernah nanya sama nyamuk ya kalau dia lihat. Maksudnya apakah dia lihat orang itu dia harus teriak dari jauh darah segar. Dan gue castingnya tuh langsung dan maksudnya tidak melewati proses seperti gue casting terus Casting ini dulu, langsung ini dulu gitu. datang langsung preview baju apa yang sesak apa yang kurang nyaman di baju terus 2 hari kemudian kita syuting. Iya nih kadang di warkop ini lagi ngobrol-ngobrol gini, banyak nyamuk, kenceng banget nyamuknya di sini. Nah justru itu, di saat kita syuting juga begitu bro, karena syuting juga kan tidak di gedung, kita syuting juga di kampung gitu, masuk ke dalam dan nyamuknya gede-gede dan di saat itu kita juga lokasi syuting memang benar-benar produknya Sovel. Gue juga make karena kan maksudnya gini pemerannya di iklan ini kan dapat tenda satu. Nah itu juga bernyamuk. Nah cuman waktu itu pakai ternyata memang benar-benar tahu banget nyamuknya ada. Sovel nih sebelum mereka pakai gue isep ada rasa. Masalahnya kan ini nyamuk dia nggak lihat kalau gue juga udah pakai baju nyamuk. Wah ini ratu nyamuk nih katanya. Harusnya kan dia engkong sorry ya gitu enggak. Gue juga disabet. Makanya kayaknya kita perlu Sovel nih bang. Ya. Buat kita di warkop ini aman nih pas banget nih. Gua ada Sovel lotion kulit jeruk. Kulit jeruk. Wow. Ya, jadi ini gua kasih tahu buat teman-teman. Ini Sovel penolak nyamuk dengan aroma kulit jeruk yang harum dan segar sehingga dapat melindungi kulit lembut kita dari bahaya gigitan nyamuk. Nah, gua kasih tahu nih cara teman-teman ya. Tapi sebelum gua kasih tahu teman-teman, Sovel ini mengandung pelembab atau moisturizer khusus sehingga membuat kulit kita tidak kering, tidak lengket dan tidak panas. Nah, dibuka dulu. Nah, ini nggak usah banyak-banyak. Ya, kadang teman-teman gue di situ yang petani-petani di Padang tuh semuanya diginiin sama dia tuh. Jadi, wah, boros. Iya boros. Padahal kan nggak segitu. Iya sedikit saja. Cukup seiprit aja betul. Coba. Nah, nih sedikit aja. Baru tuh. Bener baunya wangi. Jadi nggak usah pakai minyak wangi kayaknya ya. Perlu pakai ini. Jadi cuma segini doang. Cuman segini. Nah, oles ke tangan, ke kaki. Tuh, ke kaki, leher, kasih ke muka sedikit. Nah, aman kan? Wangi banget. Ini gua kalau mau konten horor kayaknya gua bawa nih barang. Nah, harus gua juga dari sekarang harus bawa ini teman-teman. Jadi jaga warkop kita jadi aman dan nyaman sekali. Bebas nyamuk, bebas gerak tuh. Tapi kalau di leher perlu ditaruh juga. Perlu. Nah ini kalau kecipok kan pahit takutnya. Enggak. Justru karena wanginya orang pengen nyipok. Oh iya benar. Tapi emang bener sih wangi jeruk. Iya wangi jeruk emang. Nah ini nih. Jadi waktu gua syuting, gua juga minta karena maksudnya bener-bener karena kita kan syuting sampai malam bro.
Sampai malam itu? Sampai malam dengan kondisi gua buka pasang tuh baju. Itu yang panas ya? Itu yang di dalam udah kayak danau. Ya kan, karena kan bajunya baju apa bahan apa gitu, terus kita jam maghrib tuh pakai sampai jam 10 malam tuh kita pakai. Jadi benar-benar nggak berasa, nggak ada bunyi nyamuk yang ngebisikin. Betul. Gitu. Oke teman-teman ya, gue belum nyapa teman-teman ya. Halo PW kawan, hari ini gue spesial kedatangan abang-abangan gue. Lihat tuh. Makin ganteng, makin tua makin ganteng, gokil. Sasu itu berlian dari mana itu? Kita berlian sih udah diambil Bang Hotman. Kan persona setiap orang dalam dunia stand up kan. Gue dari waktu itu mikir gue mau pakai berlian Terus? Cuman gue pas nonton di TV Bang Hotman pakai 13 cm jam begini, gue langsung pikir kalau gue pakai berlian kalah bro. Jadi gue pikir ciri khas gue apa ya, selain materi tentang KW, aksesoris gue harus ada. Jadi gue milih pakai mutiara. Iya. Tepuk tangan, Mongol Stress teman-teman. Datang lagi. Asik. Dulu lu datang ke sini waktu masih 10.000 subscriber. Iya, tapi kan udah monet. Udah tapi uangnya masih susah 400.000 lah dulu. Soalnya gue monet cuma dapat 125.000. Tapi sekarang datang lagi sudah 1 juta lebih kita. Wow, terima kasih. Lu salah satu yang membesarkan khas kreatif dan PWK ini. Yang paling keren tuh tim. Betul, apalagi tim. Tepuk tangan buat tim-tim kita teman-teman. Yang selalu gaji editor minta dinaikin. Ya, gitu. Agak curhat colongan ya. Aduh, sudah lama ya kita nggak ketemu. Betul. Ya. Banyak kesibukan dengan setan-setannya. Ya, karena kebetulan memang mungkin ya lagi dicari oleh mereka. Maksudnya lagi kerja kan lumayan lah. Iya, ngejar setan yang selalu terlihat tapi pas dikejar hilang kan tuh keren banget tuh. Gila. Sebelum syuting aja udah lunas. Kalau ini belum. Tapi enggak, semua konten tuh enak, semua konten dimanapun tuh keren. Itu yang paling enak karena kadang selesai syuting diselesaikan. Betul. Gitu. Jadi orang kalau bilang wah kontennya gini, justru kita yang harusnya menikmati. Betul, karena ini bagian dari pekerjaan itu kita nikmati, enak bro. Wah ini nih abang-abangan gue nih dari dulu nih, dari zaman Metro. Iya, ini kalau ini dia apa ya bunyi-bunyi? Ini dia kalau kumisnya dicukur ya, dipakein wig. Kenapa emang? Ini di antar Taman Lawang laku loh. Emang masih ada di situ? Masih orang masih 75. Lu tuh ganti nama gue lihat ya, Raja Besar Gagah Perkasa. Oh itu kan nama. Jadi maksudnya orang gua kan keturunan China. Jadi orang tua tuh selalu memberi nama itu adalah doa buat anak. Jadi pas lahir tuh dikasih nama kan Wang Tien. Jadi Wang Tiennya tuh Tien tambah, baru Cennya Cen lurus gitu kan. Nah, coba di zoom lagi jarinya deh, dia ngasih tahu tuh begini nih. Enggak, jadi coba barusan. Nggak, coba di rewind lagi dong. teman-teman ya. Kalau Wang tuh kan begini tuh, Wang 3 garis, Tien tuh begini, terus nulis begini, tek itu Cen. Nah jadi kasih nama tuh anaknya tambah lurus. Itu doa bapak gua, ternyata meleset, agak bengkok bro. Meleng dikit. Nah, cuman kan di nama yang di Liontin itu ada 2 nama, nama pertama dan nama kedua. Nama kedua itu harus digunakan di saat usia 24 tahun ke atas. Oh, harus kalau di bawah? Maksudnya belum boleh. Maksudnya gitu. nggak namanya orang tua kan. Jadi gua maksudnya nama kedua adalah Wang Sisiung. Nah, Wang tuh raja, jadi Sisiung tuh raja besar, Gagah Perkasa. Itu pun meleset. Itu bahasa Cina. Iya, nama China. Bukan Manado. Mama kan. Hah? Mama gua. Bapak Cina. Cina, handphone gua Cina. jadi gua Imlek merayakan 3 benda. Iya. Jeruk Cina, jeruk Mandarin, sama HP Cina. HP. Jadi itu nama. Tapi kalau nama KTP-nya tuh Roni Immanuel. Iya, nama sekolahnya Roni Kansil. Iya. Oke. Karena gua gabung di Satanik tuh pakai nama Roni Kansil. Setelah gua insaf, Kansil ini apa ya? Marga.
Oh, marga. It's my mom, marga mama. Oh. Kan gua nggak dikasih marga oleh keluarga. Iya, gua tahu. Jadi tuh. otomatis tante gua, orang tua baptis gua tuh ya udah pakai DP mama, penama Jo. Jadi Roni Kansil. Nah, cuman Roni Kansil ini nama yang menurut gua kurang good karena gua berkecimpung di ganti nama terus ya. Ya bisa dong. Kalau KTP? Pak Soekarno kan ganti nama juga kan. Oh, emang iya ya? Iya dong, lahir namanya berbeda. Karena konon kabarnya sakit diganti nama. Nah, gue juga begitu. Mungkin karena gue waktu nama itu berkecimpung di hal-hal yang kurang good, gue ganti jadi Roni Immanuel. Gitu. Kelamin sih tetap. Kelamin tetap ya. Pengen ganti sebenarnya. Cuman kemarin teman gue bilang kalau ganti rugi, mending nambah. Oh, kalau kelamin lu kan pemek ya bukannya? Enggak, jadi enggak Mep. Kalau gue sih kelaminnya jenisnya ganda campuran. Ini konten apa sih? Ya itulah yang dicari orang di PWK. Nggak mau orang-orang di sini serius. Iya, soalnya kan kalau ganda campuran biar jadi kayak cacing. Kan hemafrodit. Betul. Bisa mana aja. Yang penting banyak. Mau minum apa? Teh. Karena orang Mongolian itu selalu minum tea. Yamcha. Panas? Anget boleh. Anget. Yanti. Mbak Yanti. Yanti lu makin cakep Yanti. Mau nikah lu ya? Aku pesen teh meriang dong. Teh meriang? Kan anget. Oh, itu teh meriang ya? Teh meriangnya 2 lah. Gue juga. Mau mie? Mie goreng. Mie goreng ada. Coba. Oke. Boleh lah. Mie goreng. 1 aja bro. Oh berdua ya? Gue juga lapar nih. Mau pakai telur? Ada gua. Gue juga ada. Lu mah telur lu setengah mateng. Nih, gue juga. Yanti lu kurusan sumpah dah. Diet lu ya. Asli. Jadi ya gitu bro, maksudnya apa aja kerjaan yang gua mampu gua lakuin. Gua lakuin bro. Semua pekerjaan. Iya kayak di Komik 8 lu kirain enak gue jadi cong. Kalau Komik 8 oke lah. Gue tuh nggak nyangka ya, gue karena riset. Lu pernah jadi manajernya di Idol ya? Gue sebenarnya asisten pribadi, PA, personal assistant. Tahun berapa itu bang? 2006 deh kalau nggak salah. Gue keluar dari dia 2009, 2008, 2009. Seru nggak selama? Seru lah bro. Kan dia pacarannya sama Agnes Monica. Iya. Ya kan? Udah dia agamanya Kristen tapi yang Adventis. Wih, Advent nggak boleh pakai barang nggak boleh nonton TV juga. Nggak boleh pakai barang berbunyi emas. Jadi kalau mamanya Agnes beli jam Advent tangan aja katanya minum teh juga nggak boleh. Nggak boleh. Mamanya Agnes beli baju ada tengkoraknya, jam warna kuning, gue yang make. Kan ini nggak boleh make. Iya. Jadi gue maksudnya waktu itu asisten pribadi gembel-gembel tapi jamnya guys collection. Itu bedanya apa bang Mongol dengan Kristen yang lain? Sorry sama nih, aja sebenarnya sama aja. Cuman perbedaannya hanya di liturgis doang. Gitu mah Alkitabnya sama. Cuman mungkin ada beberapa hal yang nggak terlalu besar banget perbedaannya. Cuman selama kita saling menghargai is everything good. Iya. Gitu. Karena teman gue ada yang Advent juga. Hari Sabtu dia gereja. Iya, nonton TV juga nggak boleh katanya. Hari Jumat doang. Hari Jumat doang boleh. Hari Jumat jam 6 sore. Kan udah mau masuk Sabat. Oh. Sebenarnya lebih ke itu kan hanya aturannya. Iya, aturan. Kalau kita mau sebagai orang yang benar-benar 100% Adventis ya pasti dia akan tetap oke, karena itu kan untuk kebaikan. Betul. Mereka nggak makan babi. Iya, mereka nggak makan babi tuh. Tikus nggak makan. Gue juga nggak makan tikus ya. Ya kalau lu makan tikus? Nggak pernah. Gue kan nggak suka daging. Gue cuma makan daging sapi itu setahun paling 3 kali. Babi? Nggak pernah. Kenapa? Ya karena gue nggak makan. Itu kan gue di stand up dibilang gue Kristennya syariah. Gue nggak makan babi. Ya. Gue baca Al-Quran sampai habis 2 kali. Gue baca buku tentang Nabi Muhammad 41 buku. Kurang syariah apa gue? Ini kenapa nggak masuk aja? Pusing banget. Belum dapat login-nya. Sekarang aja asyhadu. Karena buat gua
ya namanya toleransi itu harus dijunjung tinggi, bro. Iya. Berarti lu pelajari semua ya? Semua gue pelajari, dan di situ gue nggak pernah ketemu sesuatu yang membuat gue bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad. Alkitab gue udah baca 18 kali. Gimana pandangan lu sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tuh adalah sosok yang menurut gue, ini menurut gue pribadi, kerennya, bro, nggak ketulungan. Selalu menghindar pertengkaran. Dia selalu bersikap adil terhadap anak yatim, membantu orang yang udah maki-maki dia. Yang paling luar biasa adalah penerimaan dirinya di saat salah satu keturunannya mati. Dia nggak ngamuk loh. Kalau gua cari tuh orang, sumpah. Gua kirim semua setan sedunia. Lu peras giginya dari jauh. Keren lu pelajari ya. Tapi lu lihat tuh, dimaki-maki orang buta pun dia nggak marah loh. Padahal mohon maaf ya, kalau bahasa Jakarta tuh udah dianjing-anjingin beliau. Beliau nggak marah. Keturunannya dibunuh, beliau bilang nggak apa-apa, nanti juga yang bunuh mati dengan pedang yang sama. Damai ya. Ayolah. Nah terus kenapa ada yang merasa terlalu kasar gitu menurut gua? Iya sih. Kalau mempertahankan akidah itu sah. Tetapi kalau itu cuman karena untuk ego kita, menurut gua mending balik lagi gitu, pelajari lagi. Gua pernah tersentuh dengan kalimat beliau tuh, manusia itu seperti air. Ditaruh di botol, airnya membentuk botol. Ditaruh di gelas, airnya membentuk gelas. Jadi nih air mau ditaruh di manapun dia akan mengikuti benda yang dia tempati, tetapi hakikatnya nggak pernah berubah. Jadi gue bilang sama manajer gue yang baru, sebulan kita hanya boleh terima 10 kali show. Stand up. Banyak itu. Ya lumayan lah, masih 400 juta. Wah. Kalau di PSI berapa? Gratis. Kan kader. Gue lihat lo stand up lu depan Pak Jokowi ya. Itu kan udah yang keberapa. Wah gokil. Jadi maksudnya gini. Maksudnya begini, kalau namanya dan gue boleh jujur ya, gue harus kasih tahu buat yang nonton ini bahwa gue stand up di acara PSI itu bukan stand up sejujurnya. Apa ya? Dari awal kita briefing, dari awal kita laporan kegiatan ke Sekretariat Negara, gue itu opening speech. Gue jatahnya tuh sebagai ya tapi kan kita sebagai stand up comedian ketika dikasih sendiri di atas panggung dan dikasih mic, ya stand up. Enggak, jadi gue cuma dikasih waktu semenit. Lu hajar tuh sejam. Enggak, jadi hafalin ya bang. Jadi gue ngafalin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh udah ada skripnya. Iya, jadi selamat datang kepada Bapak Presiden bersama rombongan gitu kan. Ya cara Kopdanas gitu. Udah dikasih tahu. Tahu-tahu hari hanya itu gua masih ingat itu Natal Kodam Jaya di Cawang di Halim, di Cawang sana. Gua masih dibilang gua opening speech. Jam 4 sore kita briefing semua pengisi acara dan seluruh stakeholder panitia dengan IO. Gua masih opening. Udah mau ganti kursi, mau kunci pintu karena mau disemprot. Datang orang sekretariat sama orang IO. Apa katanya? Bang Mongol, opening speech-nya dibatalin. Terus langsung ketum giring yang akan orasi, baru dilanjutkan oleh Grace Natali, baru Pak Presiden yang akan memberikan sambutan. Oh oke. Berarti gue kan seneng dong. Maksudnya gue nggak banyak beban. Nggak ada beban. Gue harus assalamualaikum nonton, salah ngomong kan meninggal juga gue. Jadi dengan ditiadakan gue seneng. Tapi ternyata lanjutan kalimatnya adalah, tapi Bang Mongol nanti stand up. Wow. Dan lu nggak stres gitu? Stand up. Gue langsung bilang, kan anak-anak stand up kalau udah disuruh stand up, itu kalau dadakan semua kan, dadakan semua kan, kalau dadakan nggak ada materi. Gue ini pembalap. Stand up gue dibilang nanti abang stand up di saat Bapak silam. Jadi setelah Pak Jokowi memberikan sambutan, ketum giring sama badai nyanyi. Nanti ketum giring dulu lagu Laskar Pelangi. Nanti udah di lagu itu nanti Pak Presiden akan pulang. Otomatis gua stand up nggak ada presiden. Lumayan lah ya. Jorok-jorok gitu. Jadi lah ya kan. Gitu. Ya kan udah lah. Gua udah ada presiden ini gitu. Coy. Apalagi semua yang hadir kader kan. Jadi gua bilang ngomong jorok nih. Tahu-tahu kita foto bersama tuh. Di depan tuh Pak Jokowi selesai foto. Jadi saya pas di belakang Bapak. Sebenarnya memang pas benar-benar di belakang. Bapak maju 2 langkah setelah selesai foto. Terus dia ngomong, saya mau nonton Mongol.
Kata Pak. Gua dengar Pak Jokowi. mati, gua nggak bohong, gua denger. Saya Itu mau- langsung di belakang bapak. Gitu langsung. MC-nya kan si Cheryl tuh Iya, langsung iya, aja. iya, Ya kita Cheryl. kadang-kadang ini adalah kader terbaik Patarel. Mongol stres. Lu tahu nggak gua gugupnya nyebutnya pakai gue lu. Iya. Lu bayangin presiden. Gua pakai kata lu gue. Depan presiden. Nggak PA lu. Cak Kan- Lontong iya kan aja presiden. pakai aku Iya. kamu saya. Apa kata Pak Jokowi? Hah, gua aja lu. Karena gua nggak maksud gini, nggak ada persiapan bro materi apa yang gua mau susun Dan kita di atas. biasa dengan stand up begitu gitu. Nah, Iya, iya. ini mendadak dan udah begitu gua tuh udah di tengah dan gua mohon maaf, gua udah siapin materi yang memang untuk kader. Agak sedikit nyerempet ke ya gitu iya, ya iya, kan. iya, personal lah ya. Ya, nah ini di Betul. depan Pak Jokowi. Nah, itulah gua bawain tentang akhirnya gua bilang suster ngesot itu nggak lagi cacat tapi difabel. Dark joke depan Pak Jokowi ya. Iya. Pak Jokowi. Tapi Bapak kan ketawa karena kan maksudnya Iya ketawa loh Pak Jokowi realitanya itu. semua kan setan Indonesia cacat. Nggak ada loh yang menakutkan, maksudnya ada keris di dada gitu, nggak ada, semuanya ngesot, wewe gombel, semua kan kasihan itu butuh Iya, disumbang. Wewe Gombel nggak cacat, berlebih Siapa dia. bilang dia nggak cacat? Berlebih dia itu. Tetenya doang tapi belakangnya keroak. Yang utuh bagus cuman dua. Cuman dua setan yang Siapa? nenek gayung sama kakek cangkul. Bawa gayung. Iya, cuman kan nenek-nenek maksudnya bukannya insaf gitu ya kan. Rajin tadarusan gitu, masa masih Iya. jadi setan gitu. Lu tuh sampai gue denger ya, lu tuh pelawak yang diakui oleh pemerintah sebagai putra daerah Terbaik. terbaik. Ya, mungkin karena gue berkarir kali, bro. Maksudnya Pemerintah mana tuh yang Sulawesi Utara. Ya, kalau dunia gue dibilang stand up paling berani gitu. keren ya? Karena stand up Bisa di dapat orang penghargaan mati dari gitu. daerahnya. Boro-boro. Cuman diakui doang, penghargaannya belum datang. Oh, cuma diakui doang Ya, ya? penghargaan biasanya nanti muncul di saat kita meninggal. Sambutan dari pemerintah daerah. Kami atas nama pemerintah. Jadi penghargaannya dimasukin sekalian nama peti mati dalam peti mati. Stand up depan presiden Ya. dan lucu sekali. Padahal presiden nggak tahu kalau lu pernah lomba coli. Nggak pernah. Ada. Oh, Lu iya. mainnya dong. Wek. Long. Leng. Enggak lah, orang itu sekolah kan kita masih SMP. Mukanya merah. Nah itu masih SMP dulu kan kita nonton film-film anak ke Kursiawati tuh, Iya, iya, Misteri iya. Janda Kembang 2 gitu-gitu. Pas kecil banget ya. Enggak SMP lah, udah mulai tumbuh jempol gitu. Terus kita ada teman, yuk kita lomba begini, terus Iya. dapat lomba kan waktu itu kita bilangnya onani Iya, gitu. iya. Dapat sepeda siapa paling jauh gitu. Cuman gua kalah. Karena lo keluar angin. Enggak, tetap. Cuman kalau ya itu kan masih muda lah, Oh, iya, bro. iya, Masih iya. muda teman gua sih nomor 3. Biasalah perjalanan hidup. Ya, Iya. kita berlima waktu itu. Iya, Nah, iya. cuman kan teman Masih gua ingat lagi berlima. Teman gua ini. Teman gua ini dia katanya baru pertama kali. Oh. Nah, kalau kita kan udah pernah gitu. Iya, Jadi nggak iya, mungkin iya. lah numpuk begitu kan. Cuman kalau usia sekarang gua udah nggak lagi seperti dulu. Sekarang netes. Faktor umur. Gokil Dia ini, nggak Bapak. nyampe puser, sing. Kameramen ketawa karena ngalamin. Dia lebih banyak kan melebeh di jari ya. Aduh, Berdosa ya Allah. kejadiannya. Tapi itu masa lalu ya. Itu masa teman-teman lalu. ya. Jadi di saat gua masih masa lalu tuh, maksudnya kan dulu kan film-film sama dulu tuh kan dibilang tuh bupati buka paha tinggi-tinggi atau sekwil. Bupati apa? Dulu tuh pameonya tuh sekwilda Bupati itu. buka paha tinggi. Iya, Sekwilda Oke, gua save itu. dulu buat Iya. jokes gua. Sekwilda itu sekitar wilayah dada. Jadi film-film yang ya kayak almarhum Tante Uli Arta Iya, gitu-gitu iya, dulu iya, kan iya, ya film iya. begitu. Nah kita Betul. nontonnya ya begitu. Jadi otomatis dengan waktu itu mohon maaf, gua juga kan Manado. Film porno tuh belum ada bro, karena dulu kan film yang gini kasetnya.
Nah itu kalau kita mau nonton laser itu, disc kali dulu. dia harus masuk dulu, muter di dalam, baru dia turun, baru dia masuk, keburu keluar emak. Jadi akhirnya kita nyari apa dulu waktu masih itu, ya kartu remi. Kartu remi? Iya. Yang ada gambarnya? Iya, yang Lu gambarnya. main kartu sambil ngaca. Karena itu belinya di Pelabuhan Bitung. Iya, masih hafal. Iya, soalnya kan nggak ada handphone. Iya, Jadi iya, adanya iya. film itu, kartu remi itu buat bantu. Gokil. Ini kita balik lagi ke Kebener ya. Kebener ya, Iya, kebener nih ya. PSI. Iya. Tuh, lu mau ngambil mana? Daerah Dah. mana? Jadi kalau kan selama ini juga banyak yang nanya, kenapa sih Kak Mongol kok maksudnya bergabung dengan sebuah partai? Ya padahal nggak ada salahnya. Cukuplah jadi seorang seniman. Enggak, gue selalu begini. Gue di dunia seniman khususnya stand up, ya gue merasa takabur sombong, tapi ya gue merasa gue udah cukup lah, udah mumpuni di dunia stand up seni. Gue 12 udah main tahun. film udah banyak gitu kan. Nah gue pingin apalagi, gue kalau jadi pencopet udah pernah gitu ya kan, tapi nggak pernah berhasil. Karena gue baru mau masuk udah dituduh duluan. Jadi Mukanya udah begini. iya, gue di kereta tuh ke Bogor kota. Tahu-tahu gue lagi berdiri dekat pintu, didatangin bapak-bapak 2 orang. Apa katanya? Lai, udah ada kita di sini. Gue bilang, dikirain gue mau nyopet lo kan. Mukanya begitu banget soalnya. Tunggu makanan udah dateng. iya. Hai. Ya Allah, Bapak di Masuk, surga Yanti. ya Allah. Wuih. Yanti, thank you. Ya Allah, kecantikannya. Manis ya kadang-kadang. Iya, makin cakep lu Yanti, sumpah. Aduh. Pantesan si Gas. Jadi gue bermain lah politik. Pertama gue gabung sebenarnya bukan nama PSI. Apa sebelumnya? Gue sama Nasdem. Oh. Di Nasdem bahkan gue sebagai ketua DPW Dewan Pimpinan Wilayah. Lu ketuanya? Iya, Garda Pemuda Nasdem Provinsi Sulawesi Utara. Gokil, gini-gini ketua ya. Dan gue ditargetkan oleh DPP untuk menjadikan 4 anggota Garda Pemuda ini jadi anggota legislatif di Sulawesi Utara. Bekerja sama dengan tim yang ada, jadinya 17 bukan cuma 4. Wis. Lu Dan hebatnya, ngeremehin lu lihat wah Mongol mah gitu-gitu doang ternyata. Hebatnya satu nasional, Hillary Berita Lasut itu dari Garda. Hillary itu. Iya. Mamat. Iya. Dia kan ada kasus sama Iya, Mamat. Iya, gue tahu. Kan? Ya, Lu nggak nelfon Mamat gitu? Anjing. mau ngapain? Gak ada urusan. Kita hanya mengingatkan aja buat teman-teman yang kalau sistem roasting itu kan memang sah di dunia stand up. Tapi satu yang harus kita ingat, sepakati bersama dari awal, baik roasting maupun hacker punya hak dan kewajiban yang sama. Yang penting orangnya ada. Kalau nggak ada jangan dijadiin materi. Itu doang. Gitu mat. Kalau yang lain mah Tapi Mamat sama Hillary katanya udah kabar-kabaran. Udah jalan bareng katanya. Jadi gua di Nasdem, terus bergabung lagi dengan PSI. 2 di PSI, Ketua DPW Bidang Kepemudaan dan Daya Kreatif, Korwil Provinsi Sulawesi Utara, dan Jubir. Target besok gua mau nyalon DPR RI. Amin. Tapi nunggu restu emak. Kenapa? Gua orang yang selalu, lu ingat gak gua ngomong di podcast pertama, lu kalau pengen sukses harus cari siapa? Betul. Ibu. Itu baru-baru meninggal juga tuh nyokap gua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal gua Kristen ya, turut berduka cita ya. Gua lupa. Nah gua tuh emak gua bilangnya enggak. Sampai sekarang masih enggak. Kan udah gua kasih cincin berlian. Udah gua sogok, lu bayangin anak dari anjing kan. Buat pingin jadi anggota legislatif sampai nyogok orang tua. Alasannya apa? Dia kayak traumatik penjara karena kan banyak saudara-saudara gua yang jadi pejabat ujung-ujungnya di dalam. Gara-gara korup. Trauma. Semoga lu enggak lah. Kalau gua mah maksudnya gini, kan gua udah ngumpulin duit, bro. Gua jadi stand up itu gua udah kumpulin duit. Gua ada nggak seperti artis-artis yang lain beli Stand up termahal. beli apa ya? Mobil mahal no? Ferrari apa? Satu lagi Lamborghini. Udah gua Pondok Jaya Kali City terus 2 bata.
Lamborghini masuk ketinggalan knalpot. Sedangkan Innova aja harus pelan apalagi. Jadi maksudnya gini, gue lebih ke ya udahlah kalau memang udah yang di atas Nentuin. kun fayakun kan kalau Iya, bahasanya toh. Iya, betul. Kalau agama Kristen bilang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau memang gue akan jadi pasti ada jalannya. Amin. Itu doang. Sebut sama dong teman-teman. Nggak usah. Nggak apa-apa. Kayak berasa di Semoga. gereja. Kita ada STMJ. ST apa tuh? Subscriber tanya mari jawab. Oh, Silahkan dicoba dulu. sus breaker ya. Subscriber motor. Ayo siapa nih? Agung Sujadi. Bang Mongol gimana komentar tentang Aldi Taher yang lebih stres dari Mongol stres? Berindo dia itu bro. Apalagi dia ya? Semuanya dia. Semuanya. Iya, semuanya dia. Enggak, kalau gua pribadi gua Coba dong dari elu gimana? ya, gua Melihat. kenal baik sama dia Iya, karena iya, dulu gua pernah satu sinetron bareng dia yang Iya. gua main sinetron muslim terus gua jadi gendong babi. Jadi gua udah kenal baik sama beliau sama Bro Aldi. Kalau tanggapannya bagaimana? Ya gua perlu klarifikasi. Bro Aldi itu nggak stres. Tapi dia kategorinya udah PA. Emang pas di sinetron juga ada begitu? Enggak, maksudnya dia orangnya hyperaktif, Bos. Bener. Justru itu kan sebenarnya baik karena dia nggak bisa diem. Dan gua sampai hari ini gua selalu kalau di IG juga, bro, karena buat gua nggak apa-apa. Bagus. Iyalah. Dia membranding dirinya bagus. Nggak ada masalah, bro. Betul. Yang penting coba lu lihat. Dia orang mau bilang tapi kan dia begini. Tapi coba dia hatam Quran. Bener. Dia Sama dia mau nyokapnya. berangkat aja dia harus cium emaknya. Berarti dibalik sesuatu yang tidak baik. Maksudnya mungkin bukan tidak baik sih. Yang mungkin menurut orang aneh. Mengganggu. Iya, tapi dia sendiri adalah seorang anak yang hormat banget loh sama orang tuanya. Iya. Gua sampai shock loh, dia bahkan mau berangkat kerja bukan cuma cium tangan loh, cium kaki orang tuanya loh. Nah, kalau dia sukses wajar. Betul. Nah, lu nggak nyium orang tua lu aja tapi pengen hidupnya sukses. Betul. Makanya buat temen-temen ya, ada orang ngapain sih si Pras masih begitu? Jujur, satu emang bisnis. Ya. Waktu gua ngundang dia, gua ngasih dia 3 juta, baliknya 40 juta, nggak apa-apa, bagus lah ya. Tapi salah satunya adalah itu orang tua. Gak bisa gue pungkiri, walaupun dia sehiperaktif itu, gue susah megangin. Gue banyak bisa gue pegangin ya, Ebel Cobra. Aman handle dia tuh, pak bisa. Dia tuh nggak bisa, gue handle kesini lari ke sana gitu, bangsat nih orang nih. Lari ke sana, gue capek sendiri, keringetan loh gue megangin dia. Gila Aldi Taher itu nggak habis-habis, walaupun gue sering bilang tes urin. Tapi bagus, tepuk tangan lah buat Aldi Taher, keren loh Aldi Taher. Ada lagi? Ya ada lagi dong, masih banyak. Emangnya di 2025 bakal muncul wabah yang memusnahkan manusia gitu? Enggak, kan udah kalah Thanosnya. Apa ya wabah? Enggak sebenarnya, ya maksudnya begini. Lu pernah bilang gitu? Ya, gua ngonten Setan, yang sebuah ya, setan? ya, maksudnya gua ngonten tentang Darah segar gitu lagi. Apa? Masuk kan? Jago gua. Host gua ini. terus. Jadi gua pernah, maksudnya gua bilang bahwa di 2025 akan ada penyakit yang berhubungan dengan Kelas hawa nafsu. Oh, 2025. 2025. Oleh sebab itu, buat lu yang udah punya pasangan, sama pasangan aja. Kalaupun jajan, kondomnya 3 lapis. Kalau supaya Tebel kagak kerasa Iya. dong lu. Hah? Kagak berasa jadinya. Ya nggak kondom- apa-apa daripada disuntik mati. Emang sampai begitu ya? 2025 itu bulan berapa? Iya kan gue jadi harus was-was dong. Ini 2025 masa setahun gue kagak ngeos sama bini gue. Yang sama istri kan nggak ada masalah dong, bro. Oh jadi wabahnya itu kalau sama yang lain gitu. Karena Tapi bagus nih. ya dong, berarti Iya. kita waspada. Iya. Jadi lebih Karena hati-hati. satu aja udah siksa, bos. Iya. Gua bini gua satu aja ginjal berasa mau hilang. Emang lu punya bini? Udah bercerai tapi. Tapi gua kan udah tahu, orang bilang ini anak nggak ada bini tapi kok bahagia. Sekarang gua tanya, dengan gak ada bini gua harus sedih gitu.
Iya. Ngalah dinikmatin aja lah, orang cabai-cabian sekarang lagi murah. Mumpung belum 2025. Lu dapat dari mana wangsit itu, Bang? Bukan wangsit. Jadi kan kalau dalam dunia satanik tuh menghitung mapping. Oh gitu. Iya, yang kasus Kanjuruhan kan gue juga Kanjuruhan itu gue juga ada ngomong di YouTube dulu kan. Gue maksudnya ngeliat gitu, kayak semalam lu boleh tanya sama manajer gue kalau udah datang. Gue bilang sama dia, di atas lagi ada pertempuran. Atas mana? Di atas. Atas langit. Siapa? Burung, gagak? Enggak lah. Ceritain dong. Hal-hal yang di luar nalar. Wah gila lu emang. Nah gue 7 tahun di satanik. Kurang apa yang gue pelajari? Tapi lu percaya dengan itu? Karena Ya ada selama gue bukti-bukti. bergabung iya. Karena ada bukti-bukti. Tapi kalau sekarang gue lebih percaya sama Tuhan. Iya, Karena iya, buat iya. gue begini bro, setan boleh bikin apapun, tetapi konklusinya tetap di atas. Oke. Karena mereka kan cuma di tengah. Di atas lagi kan ada penguasa tunggal. Ya namanya kalau orang Islam bilang Gusti Allah, kalau kami agama Kristen Allah Bapa. Iya. Bertakhta di taktanya. Ya dia cuma main di tengah. Lah kalau di atas nggak suka kan bisa bilang. Kan hak dunia ini bukan di setan. Ya walaupun dengan semua perkiraan lu banyak yang terjadi gitu ya. Tapi lu pernah nggak ya dibilang sama orang, halu lu ngol? Ya kalau dibilang halu mah banyak. Orang gua ngonten horor aja dibilang halu. Banyak begitu ya. Tapi penontonnya banyak banget. Berarti secara nggak langsung banyak yang percaya juga. Tapi kan kalau halu buat gua itu kan karena mungkin lu nggak bisa lihat. Iya. Tapi kalau buat orang yang bisa lihat, kalau kayak kaliber gua, kayak kemarin gua syuting kabur, ya kadang gua tahu siapa yang di depan yang gua hadapi. Daripada gua tenggeng, mendingan gua pulang lari. Iya ya. Berarti ada kekuatan yang begitu besar di depan lu. Gua percaya Tuhan juga masih besar, cuman kan gue nya bro. Iya. Kasarnya, gua ngonten, gua baru coli. Sebelum konten lu kocok dulu tuh. Dosa kan bro. Biar relax. Biar ketemu hantu gak tegang. Enggak, karena kan kalau habis begitu tuh muka jadi merah. Cuman kan ya namanya juga ada 46 tahun ya jangan berharap sampai dada. Oke. Lu 46 tahun. 46. Jadi ya netes terus itu. Jadi ngebersihinnya enak, nggak pakai tisu. Enggak lah. Jadi jadi gue lebih ke gue nggak berharap lu percaya. Iya. Tapi kalau lu nggak percaya, jangan maksa kami yang percaya untuk percaya. Untuk nggak percaya. Ya, Tapi kita yang percaya jangan maksa orang yang nggak percaya untuk percaya. Berantem. Betul, karena kemarin kan ada yang si Anggi itu tuh yang lu bantu katanya yang disukain sama Ya, setan. gua bantu ya bro. Ini juga ada banyak yang bilang, Bang, berarti abang bisa bantu ya. Sebenarnya dari kitanya, gua hanya ngasih, maksudnya gini, gua ngasih jujur, gua ngasih gelang ruby, itu original ruby. Gua belinya di Thailand, gua punya. Nah, gua pas di rumah 2 hari sebelum dia datang tuh kayak ada yang ngomong kasih ke dia aja ini gelang. Nah, rubinya gue taruhin mutiara. Oke. Jadi ruby itu kan unsur batu tuh batu api. Iya. Ditaruh mutiara, jadi maksudnya gini, menetralisir. Gue bilang sama dia, nanti sampai di rumah, ya lu kalau pingin lu baca-bacain ya silakan sesuai agama lu. Kalau gue memberi tidak pernah gue bacain sama sekali. Karena kalau gue udah bacain berarti gue ngejebak. Nah ngejebak itu dosanya lebih kenceng. Jadi mendingan kasih aja, udah. Nanti dia bacain. Kan mereka berdua muslim sejati. Berarti hantu tuh bisa ya suka sama kita juga? Bisa lah. Berarti hantu juga ada perasaan sange? Ya bisa dong. Iya dong ya. Nah sekarang gua tanya, bukannya Bisa, mereka juga berketurunan? Ya tapi kan kalau dia sama manusia kan tembus. Tidak berasa. Gimana? Kayaknya bapak ini bacanya misteri ya. Misteri ya depan Jatinegara ya. Bisa ya ternyata ya. Lah kalau dalam hukum agama nih khususnya kami di agama Kristen. Iya. Lu pernah nggak kasus Nabi Nuh lu pelajari? Nabi Nuh mah bikin kapal. Kapal. Iya. Buat? Ya buat nyelamatin ininya. Kenapa dia harus selamatin? Karena kan akan ada banjir. Kenapa harus banjir? Ya kan dapat dari
Allah. Karena Allah udah benci sama kelakuan manusia. Iya itu. Mau dihancurin. Iya. Bencinya gara-gara apa? Di Alkitab dijelasin keren. Karena ada anak-anak Allah naik turun surga ke bumi, bersetubuh dengan perempuan bumi, melahirkan keturunan raksasa. Oh, itu itulah ada. munculnya Grimori, itulah munculnya Nephilim, manusia yang berbentuk raksasa. Akhirnya dihancurin. Dia nyuruh ke Nuh bikin batra. Toh, Iya. masukin semua binatang sepasang. Nah, gua mau nanya sebesar apa batra itu? Karena kalau dinosaurus masuk nggak cukup. Apa dinosaurus zaman itu vegetarian? Tahu-tahu Nabi Nuh hilaf gitu, dinosaurus dimasukin ke kandang babi. Berarti ada monster di zaman itu. Ya gue belum tanya, coba lu ke sono. Coba ya, gue pikirin dulu ya. Ntar gue buka portalnya. Lu buka portal gue. Iya, Oh ntar iya gua- nih monsternya suka ngomong gini. Itu nyamuk monster itu. Nah kalau nyamuk monster begitu mah kalau dia teriak darah segar pakai ini aja sopir. Penonton di rumah apa sih? Sipasnya apa sih? Itu namanya teknik callback teman-teman ya. Boleh dipakai. Selanjutnya. Ini ada 40 pertanyaan loh. Ada dari Bah Ahud. Ceritain dong hal yang paling bikin lu bahagia di masa-masa menyedihkan lu waktu kecil, hah? Yang paling bahagia di masa-masa menyedihkan lu waktu Ya. kecil. Di saat gua kecil gua anggap hidup gua tuh bahagia, bro. Sekalipun dengan kondisi emak gua, Ya. gua tidak diperlakukan sebagai cucu pada umumnya, gua harus ke kebun dari umur usia berapa, gua anggap itu kebahagiaan, bro. Jadi gua nggak pernah sedih. Happy aja. Iya. Mau gimana lagi udah nggak bisa gua bantah. Semua udah terjadi. Emak gua udah mati. Mau apa lagi? Apa gua mau protes? Emang protes gua didengar? Orang gua aja minta makan aja dimarahin dulu. Nangis gak saat itu? Enggak. Gua nangis pertama kali waktu gua lahir. Waktu mak gua aja meninggal gua nggak nangis. Tapi gua nangis kedua itu gua masih ingat banget di Untung Suropati. Apa ya? Di Taman Untung Suropati. Iya, Taman Suropati. Iya. Kenapa? Karena- Banyak anak isi Enggak, gua KJ. udah capek banget hidup. di situ. Iya kan gua hidup jalanan itu. Di Taman Suropati itu lu nangis saat Iya itu? kan ada batu tuh. Iya, kan nggak kelihatan. banyak batu di Iya situ, kan Bang. nggak kelihatan kalau itu ada orang. Lu Gua nggak duduk ditawarin aja. nasi gila di situ. Jangan Nasi nangis. gila deh. kan di pinggirnya pak, di pinggir. Lah gua kan di batu di tengah pak. Onde-mande. Onde-mande. Tapi fakta ya teman-teman ya, Bang Mongol ternyata pernah jaga warung nasi Padang. Iya betul. Di Gila. Di ujung Jalan Sabang pas mau belok kanan ke Kebun Sirih. Bisa dong lu begitu-gitu dulu. Dulu jatuh dulu 6. Jatuh dulu 6. Apa itu? Gua kan nggak tahu naruh, gua gerak. Berapa lama Bang Mongol? Wih lama bro gua kerja, karena gua kerja di rumah makan Padang itu. Bisa nyambung orang Padang berarti ya. Nah gitu lah. Itu namanya hidup bro. Itu namanya hidup. Itu yang gua selalu praktekin sampai hari ini. Budaya untuk uang. Budaya untuk uang. Orang Padang itu kita harus salut. Mencari uang itu mereka nggak pernah ngoyo. Jadi apapun yang bisa menghasilkan tanpa harus membuat dirinya menderita mereka lakukan. Betul. Orang bilang ah ampun cuma rumah makan Padang. Tapi mereka bisa memberangkatkan orang tuanya bukan hanya umroh, haji. Betul. Bayangkan pesta orang Padang nggak ada aksesoris palsu. Bener. Itu masaknya pasti dari subuh itu. Duh, terus abis itu gua kerja makin punya duit, punya teman berteman kan banyak orang Padang, diajaklah ke Solok. Solok itu Sumatera Barat. Iya, Gokil. Sempat ke danaunya itu. Gua dari situlah gua tahu ikan bili. Iya bener ikan bili. Wih jauh juga. Makin perjalanan. kenceng lagi gua baca Wiro Sableng.
Apa hubungannya sama Solok? Tua gila kan. Yang Zinto gendeng. Tua gila sama Dewa tidur kan katanya tinggalnya di bawah gunung. Jadi gua makin Iya. oh ternyata juga pesilat tangguh, ada juga berdarah padangnya. Gokil. Lu Jadi sempet dari ke situ gue Solok belajar ya? bos. Dan gue sampai hari ini boleh tanya mereka di bawah. Gue tuh kalau makan Padang harus ada ikan bili. Iya itu enak banget itu. Wah itu maksudnya ikan yang gue bingung kenapa dia garing. Garing betul. Apa dia pakai plastik gorengnya? Enggak, dia tuh nggak lucu. Ikannya ya? Tapi gue boleh jujur, dari semua makanan Padang yang cuman waktu gue ke Padang setelah gue jadi stand up tuh acara mana Natswa di Betul di kampus. Unan. Iya. Di Unan. Gue nyari kan, dia bilang, "Bang mau makan apa?" Ikan bili. Itu aja deh rumah makan Padang. Bang di sini nggak ada rumah makan Padang di Nggak ada. Padang. Nggak ada. Terus kenapa itu rumah makan Padang di Jakarta banyak banget? Enggak bang, di sini nasi kapau kalau abang mau. Iya. Ayo bang, mendingan kita berangkat jangan makan di sini. Kalau bawa di hotel kurang enak. Betul. Di gue berangkat bro, deket banget sama hotel tuh. Iya. Gue makan ke satu tempat nasi kapau. Kepala ikan 2 aku habisin. Itu LO-nya kan dikasih duit cuma 400. Iya. Terus gua makan 2 kepala kan dia bingung ini. Oh mahal itu di Dia situ langsung- jadinya. Gua bilang udah tenang-tenang, gua yang bayar 400-nya masukin kantong lu gitu. Gokil. Lu kalau makan di Padang itu kayak Mekahnya nasi Padang di aduh situ. ya Allah bro. Bapak di sorga. Yang namanya apa tuh kepala ikan kakap tuh Iya. santannya tuh yang masih mendidih itu loh. Iya, Pak. Anget-anget gitu. Itu kita berdoa kan 4 agama juga gue sebutin loh saking Betul. bersyukurnya. Untung 2 lu makan 3 lagi lu. Ini pasti lu. Aja. Naik kita kolesterol lu. Jadi gue Geser. ngadepin hidup tuh selalu dengan bahagia. Bagus. Selalu lagi gas. Dengar-dengar. Dengar Kak Mongol mau maju nyalek nih, udah dijawab tadi ya. Ya. Kalau disuruh pilih artis, siapa nih yang Yang jadi wakilnya. menjadi wakil yang pas ya? Lu nulis dibaca lagi sebelum lu kirim. Ya. Mohon maaf Fuad. Ya. Kalau nyalek kan nggak perlu wakil. Nggak perlu wakil. Nyalek sendiri nyalek. Tahu jalan lu kejauhan, balik lagi sini. Nih nyalek itu sendiri. Bener. Kecuali gue masuk eksekutif. Jadi apalah bupati gitu. Atau nggak wali kota, baru ada wakilnya Fuad. Fuad memang lu OSIS lu baru ya? Masih ini geser. Gak usah dijawab Fuad. Coach. Wah, dari pelatih Coach nih. John. Nah, Bang, klarifikasi soal pulsa dong, biar tak menimbulkan fitnah, asumsi dan prediksi yang iya. Cuak. Pulsa apa? Gak tahu nih. Pulsa apa nih? Pulsa buat nonton bokep. Aku pakai wifi. Iya, gue kadang juga pakai kuota, bukan pakai wifi, pakai VPN teman-teman ya. Wow, biar cepet ya. Bagus Rusia loh kalau VPN. Gas selanjutnya. Maksudnya pulsa apa Nggak Coach? ada itu, nggak Bang jelas. Mongol. Dari kecotisme, Bang Mongol coba ceritain pengalaman ikut jualan pecel lele. Lu pernah pecel lele Pernah juga? bro, itu yang Lu gue apa bilang. aja lu sikat Jadi ya? rumah makan Padang tuh kan pagi, gue Iya. jam 4 pulang. Sore gue ngambil Harian Terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope, Kompas. Gue jualan di Tugu Tani. Wih, Nah gue jual jualan itu koran. tuh iya, tapi gue jadi sumbing. Lu pura-pura. Iya, karena kan kita kompetitor 4 orang. Nah, Kompetitif iya, ternyata ya jadi kalian bagaimana ya. nih? Gue kan harus bisa laku 20 koran baru ada duitnya. Lu berarti dari dulu sudah berakting ya? Iya, jadi gue sumbing, ngolan. Gimana? Ngolan. Jadi gue suka itu momennya sama Mama Nyai. Davi sumbing, belum apa-apa ternyata lu. Jadi gue jujur aja. Jadi gue jujur kalau jualan kan waktu itu kan nyata Bintang Indonesia tuh dia adanya kan di tapi yang itu loh yang dia tempat terus pakai itu. Nah, kalau yang kita tenten tuh hanya koran yang Harian Terbit. Lampu merah. Lampu merah. Nah, lampu merah sore tuh buat bungkusan warteg gitu kan. Warteg. Jadi kita jualan tuh Suara Pembaharuan karena dia kan agak lumayan mahal. Jadi Iya, kita iya. mau beli sama Mama Nyai.
Cuman orangnya kan kadang suka didiemin. Aku bacain lah di situ. Mendingan menemu dengan Jadi yang di mobil kan pasti ketawa ya. Akan ketawa dosa, bro. Jadi mau tidak mau dia beli. Gitu. Pinter. Gokil. Dan gara-gara itulah gue bisa main film dengan salah satu bayaran paling mahal. Itu di RA Production, itu punya Raffi. Yang adegan gua sama Nunung. Itu sempat EYP tuh di TikTok. Yang gua ditanya Nunung gimana anak saya. Terus gua jawab unak meninggal. Jadi dibayar 100 juta cuma buat dialog unak meninggal. Nunung tanya apa udah meninggal? Unak meninggal. Gokil Bang Mogol ini. Oke, jadi gua jualan pecel lele dulunya ya. Di Jalan Sunda pas di sebelah samping Sarina. Sekarang udah jadi Bank Mandiri lah. Nggak apa-apa ya sebut brandnya. Mudah-mudahan Anda boleh jadi sponsor gitu ya. Berarti lu apapun lu sikat ya. Bro, dengan kondisi muka gua yang tidak sangat handsome, otomatis gua harus punya penghasilan yang lebih mumpuni untuk gua bisa nongkrong sama teman-teman. Karena gua akan diakui oleh teman-teman kalau gua yang bayarin makanan. Jadi gua kerjaan apapun yang penting itu halal, gua ambil. Jadi pecel lele. Lama-lama kan gua udah berhenti nih dari rumah makan Padang. Kalau udah dapat kerja di Pasar Baru pintu air 4 nomor 1A. Di mana itu? Pasar Baru. Iya, ngapain? Di apa percetakan. Oh, percetakan. Nah, kalau lu masih ingat dulu kalau ke Pasar Baru tuh kan ada contoh nih toko jahit baju Isardas. Kan ada kartu namanya, di belakangnya ada kalender. Nah, itu gua yang ngerjain. Oh, itu. Iya, lama-lama gua jadi senior marketing, jualin ini. Nah, di saat yang bersamaan gua ikut multi level di Kemayoran. Wih, jenjang karir lu. Iya, tapi sampai sekarang gua gak berangkat-berangkat. Karena cuma disuruh cari kaki, palanya nggak ada. Ini kaki. Bosnya udah di sono. Jadi dari situ gua belajar bahwa hidup itu dinikmatin aja. Bang, kalau jadi anggota legislatif dari Arifin HBD ya Bang Pras. Wah, terima kasih Arifin, terima kasih, gokil, sengaja banget lu bikin itu biar ngejilat gua bagus. Kalau jadi anggota, jadi calon legislatif masih mau stand up ke korporat nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Berarti emang lu harus fokus untuk negara aja. Maruk lah takutnya. Kalau dia 100 juta. Ya nggak apa-apa. Ya kalau seandainya di saat reses boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau ini nggak boleh. Kalau yang lagi bener-bener itu nggak boleh. Karena kan kita, ya itu yang gue selalu bilang, kalau lu mampu 1 ngangkatnya 1, jangan ngangkat 5, embeyen. Bagus, geser. Ref Hendrata ini pasti ya. Om Mongol, kalau suatu hari anak Om mau diajak ngedate sama laki-laki, apakah ngajak Om juga? Di sini enggak? Ya boleh sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kan anak gue udah janji sama gue, dia nggak akan pacaran sampai SMA. Anak lu cowok cewek? Anak gue cewek, bro. Cewek ya? Wih, biayanya lebih besar. Iya, buat lu anak lu? Cowok dua-duanya. Wah, keren, lu beli sepatu setahun sekali jadi loh. Anak cewek nggak bisa lihat jepitan rambut, bando, semua yang ada bulu-bulunya ya nunjuk bener loh. Iya. Gua sampai pernah bilang sama emak gua, kalau ini anak kalau begini bagusnya masuk panti asuhan aja dulu gitu. Lu nggak bisa lihat apapun. Kemarin ke Bandung gitu, dia lihat sepatu yang ada ceri-cerinya, ada stroberinya, disuruh beli, nyampe di rumah nggak dipakai. Cewek lah namanya. Cewek, waduh ya Allah. Kemarin dia bawa 17 Agustus tahun lalu, dia bawa cowok ke rumah. Itu gue keluar masuk kamar kayak orang goblok loh. Lu takut ya? Iya, gue bilang ini siapa nih? Siapa ini laki-laki? Nggak tahu katanya. Mami jawabnya nggak tahu kan, mami gue. Nggak cari tahu siapa ini cowok. Terus anak gue tanya, apa sih papi mukanya kayak begitu? Kayak ini siapa? Ya Allah, ini teman sekolah aku. Ganteng tapi gak? Ya gitulah. cuman kan maksudnya gitu udah uring-uringan dulu, bro. Lu takut ya? Udah ada ketakutan. Aduh, sumpah demi Tuhan gue kayak nggak nyaman sehari itu. Ini kita temenan pi mau menghadiri penurunan bendera. Abis itu kita mau ke Senayan City. Gue langsung bilang, Mi,
ganti baju. Ikut. Tapi kalau gua nggak mungkin gua tungguin Iya, kalau dia iya, udah dewasa. Tapi kalau sekarang masih SMP, gua langsung bilang, Mi. Agak takut ya. Iya, gua langsung bilang, ntar gua transfer. Mak gua kan langsung nanya, mau apa kita? Ya udah transfer. Oh iya. Nah, jadi sama neneknya dia. Ini anak berarti masih SMP. 14 tahun anak gue, 14 bro. tahun. Oh, belum lah ya. Tapi terlalu kan cepat kalau. Ya, tapi kan kalau kita nonton di YouTube atau yang kemarin Citayam Fashion Week kan, Citayam itu kan ada tuh masih umur berapa udah punya laki. Ya, lu banyak ketakutan lu karena kan bro. perjaka lu lepas umur 13 tahun. Anjing. Nggak ada di situ, nggak ada. Tuh kosong, nggak ada apa-apa. Gua mah tahu, pinter gua. Host gua ini. Enggak lah, orang itu dari film bokep. Pingin nyoba, tapi gemeter. Belum masuk keluar. Ya lo gue masih. Lu siapa yang bilang? Ada dapat, nggak ada. Tuh kosong. Lu lihat nggak ada, itu mah buat Sovel. Nggak ada. Ada yang pakai begini-begini nih. Tidak ada. Dari mana? Dari mana lu tahu gue tadi? Bang Mongo, gua ya kalau seandainya syuting hari ini, besok itu seharian gue cari tentang elu gitu. Ya Allah, yang bisa gue kabarin. 13 tahun sudah begini. Tapi kan nggak jadi, belum Nggak jadi ya? masuk. Stres ya? Baru ketempel kecerit. Ya, Astaga. itu kan masa. Aduh, makanya lu takut kan? Tapi yang mana lu umur berapa lu? Gua SMA. nggak bisa begitu-gitu, Bang. Karena Iya emang nggak ada bokepnya. Ya kalau bokep mah kocok terus. Tapi kalau begitu mah nggak ada kepikiran gua. Wah, gua dulu mah nakal, bro. Ya Allah, itulah iya? kenapa gua sekarang mengharamkan seks. Jadi gua sejak gua jadi stand up komedian itu, ini mohon maaf, Pras. Salah satunya kan kalau kita ketemu IO nakal yang ada tim-timnya kan, Iya. ada satu yang nawarin kan katanya tukang mau nggak buat ini? mijit Iya, gitu. iya. Gua dari berawal karir nih, dari 2011 gua mulai stand up 2011 bulan November. Gua ada job di Sevel itu sampai ke acara Jawa Pro Post Group, sampai acara basket tuh NBA itu apa kalau Sevel ini di Indonesia? Usmar Ismail. Enggak, seberang Senayan City iya. sama almarhum Andi Gunawan. Iya. Digun. Digun. Nah, itu gua mengharamkan seks. Maksudnya gini, gua nggak mau bersetubuh dengan siapapun, tapi gua coli. Itu aja, bro. Iya. Karena kalau nggak kanker prostat, bro. Iya lah ya. Jadi tetap Kalau harus nggak ada dikeluarin keluar. ya. Apalagi kan kita udah usia 40, nggak ngotorin apa-apa. Iya, Orang dia betul. netes Kapan terakhir coli? tadi subuh. Tadi subuh. Masa emang Coli subuh. kan dia nggak, deh bro, subuh itu nggak perlu dirangsang, udah bangun diri. Iya ya, dia bangun sendiri. Iya, ya. nah mau lipet susah. Jadi gua di rumah tisu. Iya. Apa lagi? Ada. Habis, Bang. Bang mau ngeliatin di warungnya Pras ada hantu penglarisnya nggak? Micuto. Micuto mulai sini. besok mendingan fokus hidup ya. Karena ini warungnya kan nggak di pinggir jalan. Goblok. Penglarisnya mah ada di orang-orangnya. Tapi di sini di ruangan ini. Di ruangan ini, maksudnya di gedung ini sih nggak ada. Oh nggak ada. Tapi ada di gedung lain. Sebelah. Ya, gua nggak kasih tahu di mana. Dari gua mulai awal masuk, gua udah melihat ada sosok yang begini. Bukan di sini tapi. Bukan, Di sini aman kan? aman-aman aja. Betul. Yanti sholat terus Yanti. Mbak Im, mana tuh setir? Nggak jadi. Oke, terakhir nih ya, terakhir. Geser. Bang Mongol, ceritain pas lu mau berantem sama preman di Kelapa Gading karena apa? Hah, lu pernah berantem sama ini? Nah, nggak usah diceritain. Wih, Bang Mongol berantem nih, wis. Bro, sorry, gua dulu mah laki, bro. Gua jadi ngondek gara-gara komik 8. Persona ya. Kenyamanannya ketemu. Emang iya lu pernah berantem? Ya, bro, gua Gading lagi. di kampung mah
Sering bro, gila aja. Gokil. Cuman kesini gue persona itu gue antepin. Gue maksudnya gini, gue waktu itu gue harus punya ciri khas sendiri. Nah itu gue langsung mau bahas tentang cowok-cowok ngondek. Tahu-tahu gue dapet film kedua, keempat jadi bencong. Maksudnya bahkan bencongnya bencong salon. Disuruh belajar bahasa cong. Ngetem lah di salon. Lambreta ya bundo. Oh lambreta apa? Oh lama. Kalau ada polisi, awas politron. Polesong. Jadi akhirnya kalau lama banget apa bahasa congnya? Lambreta, lamentira, living la vida loca, Lamborghini. Gokil. Tepuk tangan buat